perspektif tentang doa ketika dulu masih laku sama sekarang. Nah kalau sekarang jenengan kenapa kemudian kadang orang sudah berdoa tapi nggak dikasih ya kan? Nah itu kira-kira sebabnya apa kan? Kalau aku pribadi mengatakan ya karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi. Jadi persyaratan-persyaratan belum terpenuhi sehingga seperti misalnya kalau seseorang itu mendaftar di Angkatan Darat misalnya sebagai ABRI, persyaratannya adalah secara fisik harus gini, secara mental harus gini. Nah, kalau kita bisa memenuhi persyaratan tersebut, maka kita lolos, keinginan kita terkabul. Oke, sekali lagi berarti kalau jenengan punya keyakinan masa depan seseorang itu, nasib seseorang itu yang mengkrit, yang menciptakan bukan Tuhan tapi manusianya sendiri. Bisa dikatakan manusianya sendiri karena hal itu berkenaan dengan kemampuan yang ada pada kita sendiri. Kemampuan yang ada pada kita sendiri masalahnya. Gitu, iya. Jadi kemampuan yang ada pada kita itu jelas mempengaruhi nasib kita. Kayak misalnya aku gini bisa menguasai komputer, jelas akan mengalami alur kehidupan, alur nasib yang berbeda pula. Betul. Iya, iya. Jadi itu kemampuan itu. Jadi saya termasuk orang yang memang ragu kalau kemudian yang menentukan nasibnya seseorang itu adalah Tuhan. Saya sendiri juga. Iyalah, makanya kan di ayat itu ada gitu. Kalau engkau nggak merubah nasibmu, aku juga nggak bakal ulek-ulek nasibmu. Kan berarti seakan dia sudah cuci tangan. Itu sudah mutlak diserahkan pada kita. Sebenarnya kan gitu. Cuma kalau ada nggak enaknya kalau kita kunjung ke Mbah Yai, itu di sana masih kontras. Kadang-kadang kan nggak enaknya di situ, saya mesti debat, mesti padu gitu. Nggak senangnya saya di situ. Sepakat saya soal itu. Iya. Jadi memang manusia itu sama Tuhan udah dikasih yang namanya, kalau bahasa komputer itu software. Iya, secara komplit iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau itu digunakan dengan sebaik-baiknya, ketemu potensinya. Iya. Ya bisa meraih apa yang diinginkan. Iya gitu. Kalau dari segala sesuatu terus Tuhan ya neng omah. Iya blunder gitu. Iya. Akhirnya itu iya. Macam kadang-kadang di situ juga terjadi pergolakan batin tetap antara secara teori kita disuruh meminta pada Dia, sedangkan kemampuan kita untuk menjurus ke jalur kebutuhan dan keinginan kita itu susah dicapai. Itu kan jelas terjadi pergolakan batin dalam diri kita. Kalau misalnya kita mampu mengompakkan si kemampuan lahir, kemampuan batin, dan kemampuan materi sebagai daya dorong, itu tiga hal itu bisa kita miliki dan kita jalankan secara kompak ya. Insya Allah kita bisa mencapai sesuai dengan keinginan gitu. Kan kalau ya. Misalnya pas lagi lagi merenung atau kontemplasi gitu, pernah nggak dapat semacam kayak bahasanya petunjuk dawuh semacam itu, pernah nggak kan? Bocoran, harus ono kejadian iki atau apa gitu, ada nggak? Kalau sesuatu hal yang bersifat kayak gitu secara pribadi belum pernah aku alami lah. Waktu itu juga antara suatu makhluk gaib itu kan saya masih penasaran juga. Sehingga pada saat itu di pertengahan itu dua kepundian itu yang masih aktif, ada perayaan sindir Bentahun itu ada sindir. Itu pernah saya bongkari karena ingin menyatakan benarkah di sini ada sesuatunya lah. Saya tanpa ilmu apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa, tapi kenyataan kok ya nggak apa-apa. Nah, sedangkan kadang-kadang ada orang yang menjatuhkan satu atapnya di Cungkup itu mengembalikan panggang ayam utuh. Kalau nggak gitu keranjingan. Ya barangkali itu karena belief sistemnya, maksudnya keyakinan di dalam dirinya yang sudah terpatri begitu. Iya, kemungkinannya begitu, hanya sekedar padahal secara ilmu yang begituan aku nggak merasa aku punya, aku memiliki itu enggak. Tapi dua
punden besar itu pernah saya bongkari itu. Kok ya nggak terjadi apa-apa, kok ya sampai sekarang masih sehat, alhamdulillah. Apalagi itu diyakini banyak orang, ya kan, terus kita terbawa. Iya. Gitu kan. Namanya khalifah fil ard, masa kita bisa dikendalikan sama punden kan? Iya. Lah ya itu juga kan bahwa kita sebenarnya kan sudah sebagai khalifatan fil ardi. Bisa dimaknai bahwa sebenarnya kita kan penggantinya juga toh. Betul. Kita sebagai penggantinya atau penerusnya. Dari makna khalifah kadang-kadang sesuatu hal itu bisa pula kita temukan, kita telusuri dari segi makna. Kadang-kadang begitu. Dari segi makna. Iya. Jadi bisa jadi kita ini juga bagian dari rupa sang pencipta juga. Ya? Iya, termasuk gitu. Jadi kalau secara pribadi aku mengatakan keseluruhan yang ada ini dia. Iya. Itu keseluruhan yang ada inilah dia. Cuman, misalnya kalau kita menemukan sebatang baja, nggak bisa kita katakan bahwa ini adalah truk. Cuman kalau itu ditaruh di sebelahnya roda, jadi per, itu keseluruhan itu bisa disebut sebagai truk. Tapi komponen-komponen kalau kita lepas kan nggak bisa disebut sebagai truk. Macam gitu. Jadi terus si A di sini nggak bisa kan disebut sebagai Tuhan, kan salah. Iya. Jadi keseluruhan itu dia. Keseluruhan itu yang disebut truk. Keseluruhan komponen-komponen itu. Pernah nggak sampai pada pertanyaan begini, Kang? Sebenarnya manusia ini diadakan oleh Tuhan di dunia ini dalam rangka untuk apa sebenarnya? Apa kan? Nah, itu kan sebenarnya kita semua juga merasa bahwa kita terlahirkan atau dilahirkan itu dulu juga nggak meminta. Nggak meminta. Kadang-kadang ada yang secara nggak sengaja, atau kadang-kadang malah ada yang sebenarnya udah nggak mau atau nggak ingin menciptakan. Cuma karena itu adalah perbuatan penciptaan yang dilakukan, sehingga ya secara otomatis alur penciptaan tersebut terjadi, terciptalah. Jadi kadang-kadang kan karena memang sesuai dengan karakteristik kita masing-masing, si Lombok begitulah karakteristiknya, walaupun yang dihisap adalah air dan tanah. Tapi kalau yang menghisap adalah pohon tomat, begitulah hasilnya. Karena dua-duanya memiliki karakteristik masing-masing, memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu pula karakteristik kita. Dalam hal penciptaan tersebut kan macam kita mewakili dia juga kan dalam menciptakan. Ya, berarti, diakui ataupun tidak. Ya, berarti tujuan penciptaan itu apa sebenarnya? Dalam rangka untuk apa? Toh yang nggak nyipta ya nggak apa-apa. Kalau dalam hal itu kan ada bisa dikatakan bahwa itu tergantung bagaimana kita membikinkan teori, bagaimana kita menteorikan, bagaimana kita mengatakan. Karena sebenarnya Tuhan pun itu bukan muncul dari mulut para ulat sutra, kan bukan. Tapi munculnya kan dari manusia-manusia yang sudah modern, sudah maju dalam hal pola pikir dan peradabannya juga. Terus menemukan abjad, dirangkaikan itu jadi teori-teori. Sebelumnya kan walaupun sudah ada jutaan manusia, walaupun Tuhan juga sudah ada di situ dalam teorinya, kan belum bisa menemukan juga. Karena memang pola pikirnya masih terbatas sampai di situ pada waktu itu, masih belum mampu menemukan. Idealnya memang kita sebagai yang diciptakan itu tidak akan pernah tahu siapa yang menciptakan atau bagaimana? Dikatakan begitu bisa, tapi kalau secara logika dari ilmu alam yang dicampur juga dengan ilmu medis kan, di situ secara ilmiahnya bisa ditelusuri bahwa bila sama-sama dalam keadaan normal antara si laki-laki membawa benih, si perempuan membawa benih dan dipadukan dalam keadaan posisi normal, maka akan terjadi janin bakal manusia itu, terjadi pembuahan dari sel telur dan sperma tersebut. Dalam teorinya kan gitu. Iya, jadi itu sebenarnya adalah penciptaan itu adalah suatu proses. Nah, kalau misalnya proses tersebut dihalangi, walaupun
bisa dikata bahwa Tuhan juga tetap melihat di situ, maka akan gagal tetepan. Kalau prosesnya yang nggak sesuai dengan alur yang semestinya itu dihalangi, mungkin pakai double kondom kah, atau mungkin pakai hormon-hormon tertentu, maka dia akan gagal untuk menjadi. Lagi-lagi subjek utamanya adalah manusianya itu sendiri. Iya. Kalau aku pernah ada benar-benar rasa klop sepaham itu waktu di TV ada tayangan itu lintas agama. Diskusi tentang lintas agama itu kayaknya klop. Dia mengatakan bahwa sebenarnya seluruh teori-teori itu ya dari kita oleh kita untuk kita. Di situ itu klop. Biasanya kan ya maaf ya, biasanya orang-orang Islam kan selalu suka ada perdebatan kalau nggak sesuai dengan apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis kan ya itu sesat, itu bid'ah gitu. Maaf ini bukan anu, ini hanya sekedar perbandingan. Kan nggak masuk akal nih andai kata kemudian Tuhan udah menciptakan ya, misal kita apa tuh namanya udah tercipta gitu kan, terus kemungkinan kan kita dibekali nafsu baik sama buruk ketika hidup kan, terus kita bikin kesalahan terus disiksa di dalam kubur, itu masuk akal apa enggak sih kira-kira? Makanya kadang kan terjadi perdebatan dalam batin kita itu sebenarnya di sana gitu kita itu mestinya nggak disiksa. Kalau dalam hidup kadang-kadang kita tersiksa itu oleh suatu keadaan. Jadi siksa itu yang paling logis dan realistis di dunia. Iya, kita sebenarnya tersiksa oleh keadaan. Betul. Kecuali kalau kita ketangkap basah melakukan suatu kejahatan, ketangkap basah oleh Pak Polisi dipentungi, nah itu disiksa. Tapi selain itu kalau misalnya kita nguli batu, angkat-angkat beban yang kadang-kadang hampir maksimal itu kita tersiksa kan, tersiksa oleh keadaan itu. Karena untuk memenuhi tuntutan hidup. Tersiksa. Jadi kadang-kadang kalau mau komplain karena kita berada dalam suatu siksa, itu sebenarnya pun secara sadar kita lakukan. Sudah ada dalam pikiran kita bahwa ini alurnya adalah begini, gitu. Berarti tidak masuk akal ya? Iya. Siksa kubur itu sesuatu yang nggak masuk akal. Iya. Kalau yang disiksa fisiknya ketika sudah mati ya. Iya. Karena fisiknya kan sudah tidak ada ya. Iya, kalau udah nggak ada arusnya, nggak ada listriknya kan udah pasif terus. Bahwa kemudian kita hidup di dunia pengen beli beras nggak mampu, nyangoni anak sekolah nggak mampu, itu saya sesungguhnya ya. Iya. Iya.